Kita akan membuat nasi kuning. Hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa kita jual 7 ribuan atau sesuai tempat teman-teman. Bahan yang kita perlukan: beras yang telah kita cuci, kemudian bubuk kunyit, garam, santan, serta daun salam. Langkah pertama, kita tuang air ke beras yang telah kita cuci tadi. Untuk takaran air ini bisa dikira-kira karena tiap beras berbeda-beda untuk takaran airnya. Kemudian kita masukkan santan, daun salam, garam, serta bubuk kunyit yang tadi telah kita persiapkan. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Setelah itu kita panaskan di kompor. Kemudian kita tutup. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman, agar bagian bawah tidak menggumpal dan tidak menjadi intip. Bila airnya telah berkurang seperti ini, kita bisa matikan kompornya. Proses selanjutnya, kita siapkan panci yang telah kita isi air dan sarangan yang nanti akan kita pakai untuk menanak nasi. Bila airnya telah mendidih, kita bisa masukkan nasi kuning yang masih karon tadi ke dalam seperti ini. Kemudian kita ratakan bagian atasnya agar panasnya bisa merata. Kita tunggu sekitar 20 menit dan kita bisa matikan kompor karena nasi telah matang. Untuk lauknya kita akan buat telur sambal. Jadi kita akan rebus telurnya dulu sebelum nanti akan kita buat sambalnya. Setelah direbus nanti bisa dikupas. Setelah itu bisa kita goreng seperti ini. Untuk proses penggorengannya tidak perlu menggunakan tepung, jadi minyak mendidih langsung kita masukkan saja telurnya sambil kita balik-balik agar tidak gosong. Untuk bumbu sambal telurnya, kita bisa siapkan cabai merah, kemudian bawang putih dan bawang merah. Setelah itu kita blender. Untuk proses blender, teman-teman bisa menambahkan air sedikit ataupun minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang tadi telah kita blender. Caranya tinggal kita panaskan minyak sedikit, kemudian setelah minyaknya mendidih, kita masukkan untuk bumbu yang tadi kita buat. Dan untuk tambahannya bisa dikasih garam, penyedap rasa ayam. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, kita bisa masukkan gula putih. Kita tambahkan juga penguat rasa atau micin. Setelah itu lada bubuk. Kemudian kita aduk atau campur lagi seperti ini. Setelah semua matang, kita bisa masukkan untuk telurnya. Setelah semua telur kita masukkan, kita bisa aduk-aduk seperti ini agar semua telur terlumuri oleh sambal yang tadi kita buat. Setelah 1 atau 2 menit, maka untuk telur sambal telah matang. Ini kita akan siapkan untuk mie-nya. Untuk caranya, bahannya sama seperti tadi, yaitu
cabai merah, bawang putih, dan bawang merah yang kita iris. Dan untuk penyedapnya kita bisa menggunakan daun bawang, serta bahan lain tentu mie dan kecap. Untuk minyak kita rebus dulu, jadi kita siapkan air mendidih. Kemudian kita kasih minyak sedikit agar nanti tidak saling lengket. Baru kita masukkan untuk minyak. Bila minyak telah matang, teman-teman bisa langsung tiriskan. Untuk prosesnya hampir sama dengan cara membuat sambal telur tadi, cuman kalau yang ini kita tidak blender, tetapi langsung saja kita tumis untuk bawang putih, bawang merah, serta cabai merahnya. Untuk awalnya kita bisa goreng dulu untuk bawang merah dan bawang putih. Kita kasih garam sedikit. Baru kita masukkan cabai merah dan daun bawangnya. Untuk memperkuat rasa pedasnya, kita bisa masukkan lada bubuk dan penyedap rasa ayam serta penguat rasa atau micin. Setelah tercium harum khas untuk bumbu yang digoreng, kita bisa masukkan mie. Kemudian kita aduk sampai bumbu dan minyak tercampur dengan rata. Dan yang terakhir kita masukkan kecap. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar dan untuk mie-nya telah siap kita hidangkan. Untuk penyajian, styrofoam kita lapisi dulu dengan kertas nasi. Baru kita masukkan nasi kuningnya. Setelah itu kita sekat lagi dengan kertas nasi yang kita potong sedemikian rupa untuk bagian telur sambalnya agar tidak terkena dengan nasinya. Baru yang terakhir adalah mie-nya. Sepertinya sekian dulu teman, semoga ide jajanan kali ini bisa menginspirasi untuk ide usaha teman-teman. Dan bila teman-teman ingin menjualnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan modal. Tetapi ini cukup simpel dan mudah cara pembuatannya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Mohon dukungan untuk like, share, dan subscribe-nya agar channel kami lebih berkembang.